Shalom saudara, apa kabarnya? Saya Henry Indrawan menyambut saudara di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera untuk setiap kita. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Saudara yang dikasih Tuhan, tema yang saya ingin bagikan yaitu hanya dekat Tuhan saja. Dialah mengubah kutuk menjadi berkat. Apapun kondisi saudara, atau bukan berasal dari agama Kristen atau anak Tuhan, apa yang saudara alami, seperti saudara terbuang, terhina, ingat Tuhan sanggup mengubah hidupmu menjadi berkat. Kita mau dengar kesaksian dari seorang pastor Yeri, di mana Tuhan mengubahkan hidupnya menjadi berkat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja dan doa. Dia mengasihi sampah model gua. Sampah lu. Tapi kalau orang tanya, siapa sih Yesus buat Yeri? Gua akan bilang, dia pemulung gue. Lu samain Tuhan kayak pemulung. Kalau dia bukan pemulung, gua gak pernah keluar dari tempat sampah. Gua tahu dari mana gue berasal. Gua tahu baunya tempat sampah dan gelapnya, darknya, sepinya, nggak enaknya, takutnya. Tapi dia di situ. Memang gue nggak bisa rubah masa lalu gue, tapi bukan berarti gue nggak bisa rubah masa depan gue bersama Yesus. Dan gue sedang menjalani sebuah masa depan yang penuh pengharapan, bukan karena gue baik, tapi karena dia baik. Puji Tuhan, kita diberkati lewat cuplikan TikTok dari Pastor Yeri yang di acara Daniel Mananta, di mana dia adalah seorang pecandu narkoba. Dia berasal dari keluarga atau ayahnya pemain bola, namanya Roni, pemain bola legendaris, namun dua anaknya pecandu narkoba, termasuk Pastor Yeri. Tetapi ketika Tuhan datang mengasihi dia, Tuhan membuat hidupnya menjadi berharga. Saya percaya apapun kondisi saudara, mungkin bukan latar belakang Kristen atau sekalipun saudara Kristen, tapi saudara terhina, terbuang karena dosa, karena apapun namanya, saudara tidak mengalami pertolongan. Ingatlah, masih ada satu jalan, ada satu Allah yang tidak meninggalkan saudara. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita tanpa batas. Biarlah kita mengalami berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu, Allah yang besar. Hanya dekat Allah saja kami merasakan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan dari kutuk menjadi berkat. Biarlah firman yang kami baca diurapi Tuhan, diurapi Roh Kudus, sehingga ada kuasa Tuhan bekerja di setiap pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 62, Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 10. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perikop ini, saya mau menjelaskan secara sederhana tentang kutuk dan berkat. Kutuk artinya adalah perjanjian dengan setan atau iblis yang mengikat, dosa yang mengikat, lalu kita dibawa ke dalam kesengsaraan, bisa saja lewat sakit penyakit atau apapun, dan juga menghancurkan masa depan kita, kehidupan kita, lalu kita dibinasakan. Hukuman kekal yaitu neraka yang akan dihukum selama-lamanya. Tetapi kalau berkat adalah perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita yang percaya kepadanya, dan kata-katanya itu melepaskan, memberkati, damai sejahtera. Ada kasih, ada berkat Tuhan yang melimpah. Dan juga
itu berbicara sampai ke generasi kita, sampai kepada kekalan abadi selamanya. Haleluya. Nah saudara, dalam perikop ini Daud yang adalah raja, dia juga mengalami tekanan hidup. Sebelum dia jadi raja, dia tidak terhitung di dalam keluarganya, dia sepertinya terbuang. Tapi Tuhan tetap melihat dia, Tuhan tetap mengasihi dia. Di mana keluarganya tinggi perawakannya, masuk ke dalam kemiliteran, tapi Daud hanya menjaga kawanan 2-3 ekor kambing domba. Tuhan mengangkat dia menjadi raja, namun dia juga ketika jadi raja, dia dikejar-kejar pamannya sendiri, Saul. Dia benci kepada Daud karena Daud dibilang pahlawan, memenangkan berlaksa-laksa hanya dengan satu Goliat yang besar. Tapi dia hanya beribu-ribu, dia kesal sama Daud, dia benci, dia mau bunuh Daud. Daud lari, dikejar lagi oleh raja lain namanya Akis, musuhnya Israel. Jadi Daud kemanapun selalu mengalami kesengsaraan, ketakutan. Tapi yang paling indah dari diri Daud, kita bisa pelajari, dia tidak lari kemana saja. Dia tidak lari kepada hal-hal dunia, tapi dia lari kepada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang disebut Allah Israel. Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Apapun kondisi yang dia alami, dia ingat Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan suka. Keadaan apapun kita, baik senang, baik dalam duka, datang kepada Tuhan Yesus. Lihatlah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci Daud, seolah-olah mengangkat Daud, seolah-olah memberkati Daud, tapi hatinya dikatakan mengutuki Daud. Mampus atau syukurin dalam bahasa sederhana yang kita bisa terjemahkan. Syukurin lo Daud, mati aja lo Daud. Seperti itu kira-kira, saudara. Karena musuhnya benci sekali dengan Daud, termasuk pamannya Saul, raja Israel juga. Dia benci dengan Daud. Daud mengalami tekanan hidup. Dia mengalami yang namanya kesengsaraan. Tetapi Daud tidak lupa dengan Tuhan, sehingga dia merasakan hanya dekat Allah saja, dia tenang. Jadi kalau kita diberkati seperti Daud juga diberkati, jangan lupakan dalam hal ini. Yang pertama adalah pengenalan Tuhan dalam proses hidup saudara. Daud berkata, hanya Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku. Apa yang dimaksud gunung batu, kota benteng? Karena kota benteng pada saat itu disebut Sion atau kotanya Allah, tempat perlindungan, perteduhan, kubu pertahanan. Kalau ada musuh, ada serangan dari musuh atau dari apapun, mereka tersembunyi di gunung batu, tempat yang bisa melindungi dia. Tapi saat ini perlindungannya hanya lewat Tuhan yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melewati setiap badai hidup ini karena ada perlindungan Tuhan. Kita mampu melewatinya. Kita tidak terbang untuk meloncati masalah kita, tetapi kita bisa lewati masalah kita sehingga kita melihat kemuliaan dan mujizat Tuhan. Jadi andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kenali pribadinya lebih dalam lagi. Seperti contoh, Presiden kita, Pak Jokowi, dia dihina karena dibilang pemerintahnya gagal memimpin Indonesia. Saya mau ingatkan, tidak ada pemimpin yang bisa dalam sedetik untuk menghilangkan virus masalah ini. Masalah kecil tapi dampaknya besar. Saya yakin belum ada. Tetapi Jokowi bekerja dengan baik. Lihat hasilnya. Jangan lihat dalam segala kelemahannya, mencari kelemahannya untuk membesarkan. Tapi lihatlah pengorbanannya. Sampai Megawati pun menangis, miris melihatnya. Karena ada orang yang menghina, tidak berani di depan, hanya di belakang, dibilang kodoklah, inilah. Jadi saudara, mari kita kenali pribadi sebagai contoh, yaitu pribadi Tuhan seperti Daud. Kenali pribadi Tuhan dengan benar, dengan cara pandang yang benar,
di dalam firman-Nya. Yang kedua adalah waktunya Tuhan pasti terbaik. Dikatakan percayalah waktunya hai umat setiap waktu. Jadi apapun kondisi saudara, baik sekalipun atau walaupun saudara belum mengalami pertolongan, belum mengalami mujizat, sepertinya Tuhan jauh dari kita. Tentu saya mau katakan Tuhan tidak pernah jauh, kitanya yang jauh. Jadi tetap andalkan Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Curhatlah kepada Tuhan lewat doa saudara, lewat saat teduh saudara, lewat perenungan firman saudara yang saudara baca. Mari curhat sama Tuhan. Kalau sama manusia kan terbatas, dan dia juga pun bisa salah. Tapi kalau dengan Tuhan, dia tahu, sebelum kita minta dia tahu kita, siapa kita. Tapi Tuhan mau ada respon kita pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara curhat sama Tuhan terlebih dahulu. Mintalah sama Tuhan petunjuk, pertolongan. Saya yakin percaya Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang jahat untuk anak-anaknya yang mengasihi dia, yang percaya kepada namanya. Yang ketiga adalah kasih setia Tuhan dalam ketaatan. Saya bacakan di ayat yang ke-12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi satu kali Allah berfirman, jangan keraskan hatimu. Dua kali hal yang aku dengar. Dua kali artinya berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu proses saudara. Kita tidak sempurna, bisa jatuh, bisa lemah. Tetapi ada Roh Kudus dalam diri kita. Pribadi Allah sendiri ada di dalam diri kita. Andalkan dia yang tidak terlihat tapi dia nyata. Dia sanggup mengubah hidup kita. Saya pun ditolong oleh Roh Kudus sehingga saya bisa melewati, mampu melewati. Secara manusia saya juga rapuh. Secara manusia saya tidak sanggup menghadapi setiap apapun. Omongan orang, perkataan orang, hinaan orang, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Jangan hilang harapanmu, karena harapanmu selalu indah di dalam rencana Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingatlah, hanya dekat Tuhan saja. Dialah Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.